wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar tematik tema 3 tema 1 di IPA. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang organ pencernaan hewan dan belajar. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, simak video berikut ya. Baik anak-anak, kita mulai langsung pelajaran kita pagi ini ya. IPA tema 3 subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati teks yang disajikan, diharapkan siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan hewan dan manusia. Kemudian siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan manusia beserta fungsinya. Langsung saja kita mulai materi. Materi kita adalah organ pencernaan hewan dan manusia. Nah, yang Bu Nelly bahas pertama adalah tentang hewan ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya dalam 2 langkah. Oleh karena itu, hewan ruminansia dikenal sebagai hewan memamah biak. Hewan ruminansia memiliki siklus pencernaan yang sangat unik. Hewan ini biasa memakan tumbuhan atau rumput yang memiliki begitu banyak sel selulosa dan serat yang biasanya cukup sulit untuk dicerna. Oleh karena itu, hewan ruminansia mencerna makanannya sebanyak 2 kali atau 2 fase. Kita perhatikan, fase pertama, sapi mengunyah makanan di dalam mulutnya dalam waktu yang singkat. Kemudian, rumput yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen lambung. Sapi akan memasukkan rumput sampai rumen lambung terisi penuh. Kemudian, pada fase yang kedua, setelah rumen lambung terisi penuh, sapi akan mengeluarkan rumput yang berada di rumen lambung tersebut menuju mulut untuk dikunyah kembali hingga halus. Nah, setelah rumput halus akan dimasukkan kembali ke dalam rumen lambung. Baik, kita perhatikan organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Perhatikan gambar berikut ya. Organ yang pertama, makanan akan melalui rongga mulut. Kemudian dari rongga mulut akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian menuju lambung. Nah, lambung hewan ruminansia itu ada 4. Yang pertama, rumen. Kemudian retikulum. Yang ketiga, omasum. Dan yang keempat adalah abomasum. Selanjutnya, setelah melalui lambung, pencernaannya adalah melalui usus halus dan anus. Baik, Bu Nelly jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi hewan ruminansia berbeda dengan gigi hewan mamalia lain. Ada gigi seri. Gigi seri ini memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring ini tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi geraham belakang memiliki bentuk datar dan lebar. Nah, rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kemudian, setelah melalui rongga mulut, makanan tersebut akan melalui kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan, atau makanan ini hanya lewat dari mulut menuju ke lambung. Kerongkongan hewan ruminansia biasanya sangat pendek, yaitu hanya 5 cm. Namun lebarnya dapat membesar menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Lambung hewan ruminansia memiliki 2 fungsi utama.
Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dikunyah kembali. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat pembusukan makanan. Seperti tadi Bu Neli bilang bahwa hewan ruminansia itu mengunyah sebanyak 2 kali, ya. Nah, lambung hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Anak-anak perhatikan letak rumen, ya. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan. Jadi setelah masuk mulut, kemudian melalui kerongkongan akan langsung masuk ke dalam rumen sampai makanan tersebut penuh, ya. Kemudian setelah dari rumen akan berpindah ke retikulum atau perut jala. Nah, di sini berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Kemudian lambung yang ketiga adalah omasum atau perut buku. Setelah makanan itu dikunyah di mulut untuk yang kedua kalinya, makanan tersebut akan masuk ke omasum setelah melewati rumen dan retikulum. Nah, di dalam omasum ini, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kemudian, lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Merupakan tempat terakhir di lambung yang akan dilewati makanan. Di sini, makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Nah, setelah dari lambung yang keempat ini atau dari abomasum ini, kemudian makanan akan masuk ke usus halus, kemudian anus, ya. Setelah makanan menjadi halus, makanan akan didorong masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Jadi sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ampas atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna itu akan dikeluarkan dari tubuh sapi melalui anus. Nah, berikut skema atau bagan proses pencernaan hewan, ya. Kita perhatikan. Yang pertama adalah rumput itu dikunyah di mulut. Kemudian akan melewati esofagus atau kerongkongan. Kemudian dari esofagus, makanan tersebut akan masuk ke dalam rumen, ya, lambung yang pertama yaitu lambung rumen atau perut besar. Kemudian di situ proses yang terjadi adalah pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Dari rumen itu, kemudian makanannya akan dibawa kembali ke mulut, ya. Jadi setelah makanan di rumen itu penuh, sapi akan beristirahat, kemudian dia akan mengunyah kembali makanan yang tersimpan di rumen. Nah, di situ makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna sampai benar-benar halus. Setelah dari mulut yang kedua, kemudian akan masuk ke lambung retikulum. Nah, di situ makanan akan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Dari retikulum akan masuk ke lambung ketiga, omasum, kemudian ke lambung yang keempat, abomasum. Ya, di situ terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya, sari-sari makanan akan diserap oleh usus halus dan ampas atau sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan dicerna dan diuraikan oleh organ pencernaan di dalam tubuh kita. Nanti, hasil pencernaan makanan tersebut akan menjadi sumber energi, menjadi komponen penyusun sel dan jaringan, serta menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus karena bantuan gigi dan enzim. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyerap zat-zat makanan yang halus sehingga dapat masuk ke dalam darah. Nah, enzim pencernaan berfungsi mempermudah proses penyerapan sari makanan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan di dalam tubuh. Zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun jika tidak dikeluarkan dari tubuh.
Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi. Kemudian ada proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Pencernaan ini bertujuan untuk mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh.